Rudiana menantang Sumpah Pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas Sumpah Pocong pada hari Jumat nanti di Kota Cirebon. Yang luar biasa itu adalah tulahnya. Tulah daripada Sumpah Pocong tersebut apabila mereka yang melakukan Sumpah Pocong ini berbohong. Nanti kalau sumpah itu dilaksanakan, tinggal siapa yang akan menerima azab itu. Ibtu Rudiana dan Saka Tatal belakangan ini tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, secara terbuka, Saka Tatal menantang balik Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Pocong yang sebelumnya terucap dari mulutnya. Tantangan Saka Tatal mendapat dukungan penuh dari kuasa hukumnya. Salah satunya Farhad Abbas yang menyambut baik Sumpah Pocong yang rencananya digelar hari ini. Pelaksanaan Sumpah Pocong dalam kasus kematian Vina dan Muhammad Rizky atau Eki dilakukan hari ini di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Blok Karangtengah Kidul, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang akan dipimpin langsung oleh pemilik Padepokan, Raden Gilap Sugiono. Lantas, apa yang akan terjadi jika seseorang terbukti berbohong pada saat melakukan Sumpah Pocong? Dan seperti apa kedudukan Sumpah Pocong dalam pandangan hukum positif? Sama persis dengan kebutuhan wajib. Sama persis dengan kebutuhan wajib. Buat dua orang ya ini. Buat dua orang. Apa aja Pak itu bisa ininya bahan Ada kain kafan, kalau orang sini bilang bumbu-bumbunya itu bumbu remaja, ada cendana juga. Ada cendana. Yang meminta Sumpah Pocong di sini banyak. Sekarang ini adalah objeknya yang mau disumpah pocong itu adalah dengan kasus yang sedang viral. Yang luar biasa itu adalah tulahnya. Tulah daripada Sumpah Pocong tersebut apabila mereka yang melakukan Sumpah Pocong ini berbohong. Salah satu tidak hadir, tetap kita laksanakan. Jadi kan waktu itu kan ya saya kan juga ngeliat sendiri, jadi di YouTube itu kan Rudiana berani Sumpah Pocong karena itu yang meninggal anaknya, bukan yang nantang Saka. Jadi Saka nantang dia, Rudiana ya. Jadi Saka nantang Rudiana sebenarnya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan ada penyiksaan di dalam proses Di kepolisian. dalam proses kepolisian waktu pertama Saka ditangkap. Dalam hal ini beliau adalah tim lawyer daripada Saka Tatal ini yang meminta kepada saya untuk mempersiapkan Sumpah Pocong. Sumpah Pocong yang diinginkan Saka Tatal itu, Pak Rudiana menyatakan apakah benar dia tidak melakukan penganiayaan, apakah benar dia tidak melakukan rekayasa. Jadi versi sumpahnya beda. Nah, kita ingin kalau dua-duanya disumpah pocong, versinya kan harus satu. Saka Tatal merasa dianiaya, Saka Tatal merasa dia bukan pelakunya, berarti ada rekayasa. Nanti kalau sumpah itu dilaksanakan, tinggal siapa yang akan menerima azab itu. Sumpah Pocong itu tidak diatur dalam KUHP ya. Itu lebih daripada budaya. Dan Sumpah Pocong itu sebagai sebuah upaya di luar aspek hukum formal. Nah, apa itu? Nah, yaitu untuk meyakinkan ya orang-orang yang berkepentingan di kasus ini bahwa dia bukan pelakunya. Apakah itu punya kekuatan? Tidak. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan? Tidak. Nah, itu adalah cara untuk meyakinkan bahwa dia siap disumpah pocong, dapat laknat dari Allah kalau dia melanggar apa yang dia katakan. Rudiana menantang Sumpah Pocong. Ya, kita siapkan untuk fasilitas Sumpah Pocong pada hari Jumat nanti di Kota Cirebon, dan Ibu Titin sudah siap ya, dan Rudiana untuk hadir dan buktikan bahwa kamu tidak pernah merekayasa, kamu tidak pernah menyiksa, kamu tidak pernah
membuat laporan palsu terhadap ke-8 terpidana tersebut? Ya kalau Saka sendiri pribadi ya Saka tuh kadang-kadang berpikir kenapa sih kayak gini, padahal Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka kayak mimpi apa, Saka tuh berpikir pribadi sendiri aja tuh bingung. Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tapi mengapa harus menanggung beban yang bukan Saka lakukan? Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Sumpah pocong itu berlaku pada sebuah adat tertentu. Namun di Al-Quran juga ada. Mungkin kalau bahasa sini sumpah pocong, di Al-Quran namanya mubahalah. Bisa jadi kena hukuman oleh Allah seketika itu juga bisa, atau mungkin kalau nggak kepada dia, kepada keluarganya. Kalau nggak kepada keluarganya, kepada cucunya atau siapa, pokoknya orang yang masih dalam keluarganya. Yang namanya laknat, yang namanya efek negatif itu macam-macam. Bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Pokoknya ada namanya hakul adam, karena dia melanggar sumpah seperti itu. Sosok Ibtu Rudiana seperti tidak ada habisnya terus-menerus dibicarakan. Tidak hanya dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya ia terlibat perselisihan, tetapi juga dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Baru-baru ini, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Tony RM. Somasi itu dibuat untuk menanggapi pernyataan Tony yang meminta tim penyidik Mabes Polri membongkar makam almarhum Eki. Bukan tanpa sebab, saran itu tidak lain untuk menjawab spekulasi yang berkembang di masyarakat yang mencurigai jika Eki masih hidup dan disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Dengan kata lain, makam yang ada saat ini bukanlah makam Eki yang tewasnya bersama kekasihnya Vina. Lantas, apa tanggapan Tony RM usai mendapat surat somasi dari Ibtu Rudiana? Memang benar 2 hari lalu ya saya terima surat itu, begitu saya buka itu isinya somasi ya dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, yaitu rekan Ibu Elsa Sarip dan Itra Romadoni ya. Setelah saya buka ya, somasi itu ternyata terkait produk jurnalistik. Jadi acara di Catatan Demokrasi TV One pada tanggal 23 Juli 2024 ya. Saat itu host ya Bang Andro Merkuri itu menanyakan mengenai Eki ya. Jadi di media sosial itu kan rameh tuh isu-isu bahwa Eki itu kontroversi ya. Ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang belum kan gitu. Nah, jadi yang dikubur itu Eki apa bukan kan itu. Nah, lalu Ibu Elsa Sarip malah lebih lebih tegas tuh, walaupun Ibu Elsa Sarip itu mengultimatum ya untuk mengakhiri spekulasi yang beredar di masyarakat, maka ada satu cara saya bilang yang harus dilakukan. Lalu ditanya tuh oleh host ya, apa itu? Mabes Polri ya, ini pendapat saya kan waktu itu. Mabes Polri harus membongkar ya makam Eki, kuburan Eki, kemudian dilakukan tes DNA. Nah, itu. Nah, kemudian Ibu Elsa Sarip selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana keberatan tuh kan, saat itu langsung dibantah tuh kan, disanggah keberatan kan, karena Eki dulu pernah dibongkar kan makamnya, masa dibongkar lagi kan gitu. Nah, pokoknya keberatan lah. Nah, akhirnya ya sudah lah, terakhir itu season itu kan.
Nah, kemudian saya nggak nyangka produk jurnalistik itu kemudian saya disomasi. Ya, pada intinya somasi itu dari kuasa hukum Ibtu Rudiana itu ya mempersoalkan pendapat saya, ya saran saya terhadap Mabes Polri, ya gimana untuk mengakhiri spekulasi itu, kan itu. Nah, tetapi itu disomasi karena dianggap menyerang kehormatan. Itu adalah produk jurnalistik. Itu. Nah, sehingga kalau ada yang keberatan, ya, kalau Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya itu keberatan, ya silakan mengadu ke Dewan Pers. Kita nggak ada waspada atau hal apapun ya, apalagi beliau ini seorang polisi aktif ya, dia tentunya harus patuh dan tunduk kepada institusi. Gitu. Apain kita harus waspada atau takut? Orang kita benar gitu. Kalau memang Pak Rudiana dimintai keterangan diperlukan ya dia bersedia aja kapanpun. Karena itu institusinya yang ia cintai dan ia sayangi gitu. Nah kalau dibilang ada kepanikan waspada nggak ada. Karena dia adalah seorang korban dan anaknya telah meninggal dunia. Terlepas dari perselisihan Ibtu Rudiana dengan sejumlah pihak, advokat atau pengacara Togar Situmorang mempunyai pandangan berbeda dengan sosok Ibtu Rudiana yang belakangan muncul ke publik setelah sekian lama seperti menarik diri dari perdebatan mengenai kasus tewasnya Vina. Togar Situmorang memandang positif keberanian dan langkah yang ditempuh Ibtu Rudiana dalam menangani kasus Vina. Atas dasar itulah, ia berharap Kapolri memberikan pangkat luar biasa pada Ibtu Rudiana, dari Ibtu menjadi komisaris polisi atau Kompol. Lantas, apa tanggapan sejumlah praktisi hukum atas kasus Vina dan Eki yang sampai kini masih menjadi misteri siapa pelaku utamanya? Benarkah keduanya tewas di tangan geng motor atau kecelakaan tunggal seperti awal penyelidikan? Saya berharap dengan munculnya Ibtu Rudiana ini bisa meyakinkan publik bahwa kasus daripada kasus Vina ini atau Eki itu betul-betul adalah sebagai kasus yang layak untuk segera dituntaskan dan diselesaikan. Di mana kita tahu Ibtu Rudiana adalah orang tua dari Eki dan anaknya menjadi korban. Ya, telah meninggal dunia tahun 2016. Nah, karena sekarang munculnya Ibtu Rudiana, saya sangat yakin dan sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan untuk Ibtu Rudiana ini dari pihak institusinya memberikan semacam apa namanya itu, semacam kenaikan pangkat luar biasa. Karena dia hari ini kan Ibtu masih. Dari tahun 2016 ya, masih tetap Ibtu. Harusnya kalau dia naik pangkat, jadinya AKP. Nah, tapi karena ini kita berharap diberikan pangkat luar biasa oleh Kapolri ya, kita harap ya. Karena sekarang muncul, dia bercerita tentang kebenaran yang versi yang memang dia yakini bahwa anaknya. Dia buka suara kembali. Dia buka suara hari ini. Kenapa nggak dikasih dia kenaikan pangkat luar biasa menjadi seorang kompol? Lihat sosok Ibtu Rudiana yang begitu jiwa besar. Kenapa pemerintah dalam hal ini Kapolri tidak menaikkan pangkat dia, mendapatkan pangkat luar biasa menjadi seorang kompol, tidak pakai dengan AKP-nya lagi. Dari itu lompat menjadi kompol. Itu permintaan dari saya sebagai warga negara atau sebagai masyarakat. Kalaupun ada hal pro dan kontra terkait Ibtu Rudiana, itu wajar saja. Karena tidak semua orang percaya dengan Ibtu Rudiana. Tapi dalam hal ini kita konteksnya pro justia, konteksnya normatif, sesuai yang ada di dalam BAP, sesuai yang ada di dalam aturan hukum. Seharusnya Bapak Ibtu Rudiana yang begitu banyak tekanan, yang begitu banyak istilahnya apa ya, pembulian kepada dirinya, saya pribadi melihat sisi manusiawinya, sisi di luar konteks itu.
seorang bapak kehilangan anak, bahkan juga ditekan oleh institusinya untuk meyakinkan bahwa ini benar adalah kasus yang real kriminal tentang. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana tekanannya. Kita tinggal tunggu hasilnya. Apa hasil pemeriksaan dari Barreskrim terhadap pihak-pihak ini? Karena kalau dikatakan kayak contoh pemeriksaan Propam Rudiana, dikatakan bahwa Rudiana tidak melanggar etik. Kalau menurut hemat saya kita harus membuka secara jelas fakta hukumnya bahwa ada narapidana yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata mengajukan PK atas nama Saka Tatal. Ada 6 lagi bersiap untuk mengajukan PK. Apakah kita harus menutup mata bahwa peristiwa dalam persidangan 8 tahun yang lalu adalah sebuah kebenaran? Ini kan otomatis kita bisa asumsikan bahwa ini ada kejanggalan dan ini harus kita buka selebar-lebarnya. Kemudian lagi ada saksi-saksi yang terungkap sekarang ini setelah 8 tahun. Ini harus diakomodir keterangan mereka sehingga logika hukum kita bisa menilai siapa sih yang berbohong sebenarnya. Saya kira teman-teman kepolisian itu akan mengungkap itu. Nggak mungkin lah kejahatan-kejahatan seperti itu akan ditutup-tutupi. Karena akan merusak reputasi Polri itu sendiri. Ingat, Polri itu adalah milik kita. Harus kita jaga marwahnya. Jadi kalau ada yang berperilaku busuk di situ, buang jauh-jauh. Mabes Polri harus konsen. Buktikan ini. Segera selesaikan supaya tidak ada tudingan miring. Tidak ada stigma-stigma, ada yang membiarkan ini. Terlalu banyak tudingan. Kasihan nanti orang yang dituding itu kalau tidak melakukan. Itu akibatnya kan akan merusak juga masa depan orang yang dituding. Nah, kalau orang melakukan kesalahan minta maaf aja susah amat sih. Ya kita aja dimaafkan oleh Tuhan kok, apalagi cuman yang begituan kalau memang melakukan. Jadi memang ini sudah menjadi atensi publik. Mabes Polri saya kira harus betul-betul ini selesaikan. Sampai kapan? Ini udah 8 tahun lalu, bos. Nanti takutnya muncul lagi isu baru, ada lagi perkara baru, tambah lagi PR-nya. Apakah dikatakan lambat? Ya biar lambat, yang penting selamat menurut saya. Tapi harus betul-betul dituntaskan, jangan digantung-gantung. Sekarang ada lagi masalah lain, ganti lagi rejim nanti, ganti lagi masalah lagi ini, jadi harus dituntaskan. Berjalan nggak fungsi kepolisian? Tidak berjalan. Kalau berjalan fungsi kepolisian, saya rasa nggak mungkin timbul permasalahan seperti ini. Saya meyakini nggak mungkin timbul permasalahan secarut-marut segini, seamburadul ini nggak mungkin. Kalau mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Contohnya, Pak Kapolri sudah mengamini kok bahwa alat bukti yang diperoleh ya, sama anggotanya itu tidak didukung dengan alat bukti yang lain dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Kalau bicara Pina Cirebon, pasti bicara Kapolri. Tidak mungkin orang bicara masalah Pina Cirebon tidak bicara tentang Kapolri. Kenapa? Karena kepolisian adalah ujung tombak penegakan hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.